Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Sinar perak melesat dari langit yang jauh, berubah menjadi seorang jenderal wanita yang heroik dengan baju besi. Jenderal, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, ucap jenderal wanita itu berkata dengan cemas. Suan Yuanhao mengerutkan kening dengan kosong, bicaralah, ucap Hao Kong. Jenderal wanita itu berkata dengan jujur, lapor kepada jenderal, ada jutaan abadi dari kota abadi Longyun, dan mereka telah muncul di 600 juta abadi di timur kota saya, dan mereka tampaknya menuju ke kota kita. Kota abadi awan naga yang dia bicarakan adalah salah satu dari 9 kota besar yang dibangun oleh orang-orang superior, ucap dari jenderal wanita itu. Yah, Laksamana mengetahuinya. Kamu terus mengamati, ucap Suan Yuan Hao Kong. Setelah jenderal wanita menerima perintah, dia menembak ke langit lagi dan menghilang. Suan Yuan Hao Kong memandang Tan Yun dan berkata, Yunzi kecil, ingat apa yang dikatakan lelaki tua ini, bisnis tidak dapat berjalan, jadi kamu datang temukan lelaki tua ini, ucap Suan Yuan Hao Kong. Junior menuliskannya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, Suan Yuan Hao Kong membalik tangan kanannya dan menyerahkan slip batu giok kepada Tan Yun. Ini adalah peta kotaku. Ambillah, bibir Hao Kong bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, gerbang kota yang tingginya beberapa ribu meter terbuka. Yunzi kecil, lelaki tua ini punya sesuatu untuk ditangani, kamu bisa pergi ke kota sendiri. Di Suan Yuan Xiancheng, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, bukan pada wajah lelaki tua ini, ingat, ucap Suan Yuan Hao Kong. Tan Yun mengangguk dan berkata, Junior ingat, ucap Tan Yun. Yah, Suan Yuan Hao Kong melambai ke Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memasuki Suan Yuan Xiancheng dengan Chu Xia yang bersemangat. Melangkah ke kota abadi Suan Yuan satu langkah, energi abadi surga dan bumi yang kaya tiba-tiba menyelinap ke rongga hidung tanpa bernafas, dan langsung menuju ke jantung. Bahkan ada lebih banyak roh abadi hari itu, ilusi yang perlahan-lahan menembus ke dalam kolam pikiran Tan Yun. Ini sangat intens. Chu Xiaosa berkata dengan penuh semangat, Bos, ini adalah surga di tanah terpencil. Kami berkultivasi di sini, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada di luar. Dan juga, apa yang istimewa di sini, itu kemakmuran, ucap Chu Xiaosa. Ketika Chu Xia menghela nafas dengan emosi, Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat sebuah paviliun yang megah, baris demi baris, menutupi bumi. Di jalan-jalan yang saling bersilangan, bunga-bunga bermekaran di kedua sisi dan pohon-pohon berbentuk aneh berlimpah. Tidak diragukan lagi, ini memang kota peri. Selamat datang di Suan Yuan Xiancheng, di sebuah paviliun di bawah pintu keluar gerbang kota, seorang gadis dari peringkat ketujuh alam abafi hukuman berjalan keluar dari lotus selangkah demi selangkah. Meskipun gadis itu tidak cantik secara nasional, dia juga agak cantik. Gadis itu mengenakan gaun biru dengan sulaman kata, Suan Yuan, di dadanya, yang cukup menarik perhatian. Gadis itu datang ke Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, saya Xiao Kui, pelayan rumah tuan kota, dan juga pemandu Suan Yuan Xiancheng. Selanjutnya, saya akan secara singkat memperkenalkan Suan Yuan Xiancheng kepada Anda berdua, sehingga Anda bisa mengenal satu sama lain sesegera mungkin, ucap dari Xiao Kui. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum, saya Tan Yun, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Suan Yuan Xiancheng ketika saya pertama kali tiba, jadi saya bermasalah untuk menjadi abadi, ucap dari Tan Yun. Xiao Cui memperkenalkan dengan senyum profesional, pertama-tama, kota abadi Suan Yuan kami, meskipun hanya sebuah kota, menempati area seluas 50 juta abadi, setara dengan alam fana, dengan radius 5 miliar mil. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kota abadi yang tertutup sepenuhnya. Kedua, Suan Yuan Xiancheng dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Suan Yuan Shengfeng, tempat pemilik kota tinggal, juga puncak utama kelompok Suan Yuan Xianfeng sebagai referensi. Selatan Suan Yuan Shengfeng adalah kota terdalam, dan utara Suan Yuan Shengfeng adalah kota luar. Tempat kita berdiri adalah kota luar. Orang-orang yang tinggal di luar kota adalah anggota keluarga dan teman-teman prajurit dan jenderal abadi kita di Suan Yuan Xiancheng. Sementara prajurit abadi dan jenderal abadi tinggal di pusat kota akan dimusnahkan dari 9 klan, ucap dari Xiao Kui. Mendengar itu Tan Yun dan Chu Xiao mengangguk. Xiao Kui melanjutkan,
Anda harus ingat bahwa tanpa pengorbanan berdarah dari para prajurit dan jenderal abadi di kota terdalam, tidak akan ada kedamaian di kota luar Anda. Oleh karena itu, di Suanyuan Xiancheng kami, para dewa dari kota luar harus berperang melawan tentara abadi dan abadi, ini akan sangat hormat. Oke, saya akan memperkenalkannya secara singkat di sini. Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Ucap Xiao Kui. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, bagaimana kekuatan tentara dalam kota kita dibagi? Ucap Tan Yun. Tan Yun menanyakan hal ini untuk tujuan yang sangat sederhana. Dia ingin mengetahui pangkat tentara abadi dan kekuatan setiap pangkat. Dengan cara ini, ketika Tan Yun berkultivasi di luar kota, jika dia bertemu dengan makhluk abadi dengan latar belakang, dia bisa menahannya untuk saat ini. Xiao Kui tersenyum dan menjelaskan, pangkat prajurit di pusat kota adalah prajurit abadi, berabad-abad, ribuan abadi, mayor jenderal, letnan jenderal, jenderal abadi, laksamana, jenderal, dan komandan. Ke peringkat ke-9, mereka secara kolektif disebut sebagai tentara abadi, peringkat ke-6, ke-7, dan ke-8 adalah prajurit abadi biasa, dan peringkat ke-9 adalah tentara elit. Pangkat ke-10 dan ke-11 dari Punishment Fairyland adalah Centaur, yang bertanggung jawab atas ratusan prajurit abadi. Pangkat ke-12 dari Alam Abadi Hukuman adalah Kepala Ribuan Abadi, dan dia bertanggung jawab atas ribuan prajurit abadi. Tingkat ke-7 hingga ke-12 adalah Wakil Jenderal, yang bertanggung jawab atas 10 jenderal besar, 100.000 kepala abadi, 1.100 sen kepala abadi, yaitu 100.000 tentara abadi. Dan Kerajaan Kaisar, orang terkuat adalah Jenderal Abadi, 1 Jenderal Abadi yang bertanggung jawab, 10 letnan, 100 jenderal besar, 1.000 abadi, 10 100.000 abadi, dan mereka juga memegang 1 juta tentara abadi. Adapun Alam Suci Kaisar, ini adalah seorang laksamana, yang bertanggung jawab atas 10 jenderal abadi, 100 letnan, 1.000 jenderal utama, 10.000 kepala abadi, 100.000 kepala abadi, dan memegang 10 juta tentara berat. Sekarang kita adalah Suanyuan Xiancheng, total ada 12 jenderal, dan ada sebanyak 120 juta tentara abadi, ucap dari Xiao Kui. Mendengar ini, Tan Yun menuliskan ini dan bertanya, permisi, Tuan, bisakah saya memiliki seorang jenderal di Suanyuan Xiancheng, ucap Tan Yun. Tidak, ucap Xiao Kui tersenyum sedikit, seolah memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan ekspresi kekaguman yang tidak dapat disembunyikan, jenderal tidak memilikinya, tetapi dia memiliki seorang panglima tertinggi. Dan Tuan Kota dari Istana Tuan Kota Suanyuan kami adalah panglima tertinggi yang menyusun strategi, ucap dari Xiao Kui. Tan Yun menjadi semakin ingin tahu tentang Tuan Kota, wanita macam apa yang memiliki keberanian seperti itu. Senior, mengapa tidak ada jenderal, ucap Tan Yun bertanya. Alasannya sangat sederhana, karena hanya satu penguasa kota di Suanyuan Xiancheng kita yang berada di ranah kekaisaran, jadi jabatan jenderal kosong. Xiao Kui melihat dengan penuh harap. Saya tidak tahu, di antara 12 jenderal, siapa yang bisa masuk dulu ke alam kaisar, maka jenderal Suanyuan Xiancheng kita akan lahir, ucap dari Xiao Kui. Pada saat ini, Chu Xiaosha sudah terpana oleh pasukan Suanyuan Xiancheng. Tan Yun juga cukup terkejut. Anda harus tahu bahwa di atas alam abadi hukuman adalah alam pemurnian, ranah kaisar, ranah suci kaisar, ranah kaisar, dan ranah kaisar agung. Dan wanita misterius pemilik kota sekarang berada di alam kaisar, dan ada 2 alam lagi, dan dia adalah orang yang berdiri di puncak alam peri. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu dari pangkat militer bahwa sementara ada 1 kaisar, 12 kaisar, dan 120 kaisar di Suanyuan Xiancheng. Seorang jenderal abadi di alam kekaisaran bertanggung jawab atas 10 letnan dari peringkat ke-6 hingga ke-12 dari alam abadi pemurnian, sehingga juga dikatakan bahwa ada 1.200 orang kuat di peringkat ke-6 hingga ke-12 dari alam abadi pemurnian di Suanyuan Xiancheng. Selain itu, seorang wakil jenderal bertanggung jawab atas 10 jenderal utama, dan ada 12.000 orang kuat dari alam pemurnian peringkat pertama hingga ke-6. Tan Yun merenungkan ini, mengepalkan tinjunya dan bertanya, maaf, senior, ada lebih dari 120 juta tentara di pusat kota Suanyuan Xiancheng, jadi berapa banyak orang di luar kota, ucap Tan Yun. Pada saat ini, wanita itu bernama Xiao Kui masih menghadapi sambil tersenyum. Dia menjelaskan, ada banyak, saya belum membuat statistik khusus, tetapi setidaknya 1 miliar, ucap dari Xiao Kui. Oh,
Tan Yun mengangguk dan berkata, di mana pasar alun-alun di Suanyuan Xiancheng, ucap Tan Yun. Xiao Kui berkata dengan suara manis. Suanyuan Xiancheng memiliki dua pasar persegi, satu adalah alun-alun kota luar, dan yang lainnya adalah alun-alun pintu dalam, ucap Xiao Kui. Jika aku buka toko, berapa banyak batu abadi yang harus kamu bayar? Tanya Tan Yun. Xiao Kui berkata, saya tidak tahu secara spesifik, Anda harus pergi ke kantor pusat toko di luar kota Fangxi untuk bertanya, ucap Xiao Kui. Pada saat ini, Chu Xiaosa berkata dengan santai, senior, bisakah kita pergi ke pusat kota untuk membuka toko, ucap Chu Xiaosa. Gadis itu memutar matanya, apakah kamu kepala babi? Saya mengatakan bahwa para dewa luar kota bahkan tidak dapat memasuki gerbang kota bagian dalam kota tanpa izin. Apakah Anda masih ingin membuka toko, berbelanja di alun-alun gerbang dalam kota, ucap dari Xiao Kui. Chu Xiao tersenyum canggung, berpikir pada dirinya sendiri, gadis kecil ini memiliki sosok yang baik dan orang yang cantik, hehe, alangkah baiknya jika dia menyusul. Pada saat ini, kata Tan Yun sambil tersenyum, terima kasih senior atas bimbinganmu, junior ini pergi, ucap Tan Yun. Yah, sama-sama, setelah Xiao Kui menjawab, dia mengingatkan, ingat, ada banyak rumah jenderal di luar kota, dan yang abadi tinggal di dalamnya jauh lebih mulia darimu. Kamu baru di sini, jika kamu bisa menanggungnya, dan jika kamu tidak tahan, kamu bisa pergi ke rumah penguasa kota di luar kota untuk ajukan keluhan, ucap Xiao Kui. Tan Yun melipat tinjunya dan berkata, terima kasih senior telah mengingatkan saya, junior ini mengucapkan selamat tinggal, ucap Tan Yun. Yah, berjalanlah perlahan, ucap Xiao Kui tersenyum manis, itu sangat mengharukan sehingga Chu Xia hampir terpesona. Itu, senior, bisakah junior ini datang untuk mengobrol denganmu ketika kamu baik-baik saja di masa depan, ucap dari Chu Xiaosa. Apa maksudmu, ucap Xiao Kui mengerutkan kening ringan. Aku hanya ingin mengobrol denganmu, ucap Chu Xiaosa tertawa. Mengapa kamu mencariku, ucap Xiao Cui bingung. Chu Xiaosa menatap lurus dan berkata, karena yang abadi itu cantik, junior jatuh cinta pada senior pada pandangan pertama, ucap Chu Xiaosa. Mendengar ini, gadis itu mengerutkan bibirnya, pipinya sedikit memerah, dan berkata dengan dingin, apakah kamu menggodaku, Xiao Kui? Chu Xiaosa sangat ketakutan sehingga dia gemetar, aku tidak berani, ucap dari Chu Xiaosa. Xiao Cui meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata, kali ini, aku akan mengampunimu sekali, dan lain kali, jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan mengalahkanmu begitu aku melihatmu lagi, ucap dari Xiao Kui. Chu Xiaosa tertawa bahkan lebih jelek daripada menangis dan sering mengangguk. Tan Yun buru-buru menarik Chu Xiaosa, mengucapkan selamat tinggal pada gadis itu, dan memasuki jalan yang indah di luar kota. Aku bilang nak, kamu tidak akan benar-benar tergoda oleh orang lain, kan, ucap Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Iya, Chu Xiaosha menggelengkan kepalanya dengan keras, membuat gerakan gagah, bos, ketika saudara laki-lakiku melihatnya untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa nasib saudara akan datang. Dengan sikap tampan dan tak terkendali, aku pasti akan merebut hatinya suatu hari nanti, ucap dari Chu Xiaosha. Tan Yun menggelengkan kepala Yao-nya tanpa berkata-kata. Yang membuat Tan Yun semakin malu adalah bahwa Chu Xiaosha benar-benar menoleh dan berteriak pada gadis kecil dari keluarga kecil itu, senior, namaku Chu Xiaosha, dan aku akan datang kepadamu. Aku, Chu Xiaosha, suka kamu, ucap dari Chu Xiaosha berteriak. Pada saat itu, gadis di luar paviliun di dalam gerbang kota tiba-tiba memiliki pinggang kecil, jika kamu ingin mati, kembalilah ke gadis ini, ucap dari Xiao Kui. Mendengar ini, Chu Xiaosha dengan bersemangat menyuarakan kepada Tan Yun. Bos, Anda lihat tidak, dia tidak menyukai adik laki-laki ini, hehehe, ucap dari Chu Xiaosha. Tan Yun berkata dengan transmisi suara. Oke, jangan bicara omong kosong, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menangkapnya, dan jika kamu tidak memiliki kemampuan, kurangi bicara. Ayo pergi ke kota Wai Cheng Fang dulu, ucap Tan Yun. Bos yang baik, aku akan mendengarkanmu, ucap Chu Xiao. Setelah itu, Tan Yun dan Chu Xiaosha terbang di langit dan mulai mengamati slip giok peta Suanyuan Xiancheng. Melalui pengamatan, Tan Yun mengetahui bahwa kota terluar mencakup area seluas 25 juta sen. Karena luasnya wilayah tersebut, susunan teleportasi besar dipasang di kota yang makmur setiap 3 juta sen. Namun,
Formasi teleportasi ini digunakan oleh tentara, dan para dewa di luar kota tidak diizinkan untuk menggunakannya. Selain itu, 10 juta area Xianli di dekat gerbang kota adalah tempat para dewa hidup, dan 15 juta area sisanya dikelilingi oleh dataran, sungai, ngarai, lembah, hutan, komposisi danau. Di area ini, ada banyak tambang abadi, ramuan alkimia, bahan pemurnian dan sebagainya. Karena hanya ada sedikit makhluk abadi yang mengetahui 4 teknik alkimia, formasi, peralatan, dan jimat, bahan pemurnian peralatan ini dan ramuan yang dibutuhkan untuk alkimia dapat dikatakan memiliki segalanya. Hanya tambang abadi yang dikelola oleh Istana Tuan Kota Suanyuan Xiancheng. Orang luar tidak diizinkan untuk menambangnya tanpa izin, jika tidak, 9 klan akan musnah. Tentu saja, jika ada makhluk abadi yang menemukan sumber tambang, mereka dapat mengklaim kredit dari mansion Tuan Kota dan menerima hadiah. Setelah Tan Yun memiliki pemahaman yang jelas tentang wilayah kota abadi Suanyuan, ia menemukan selama penerbangan bahwa di antara aliran abadi-abadi di jalan-jalan di bawah, 1/10 dari manusia di alam Ascension semuanya abadi di alam abadi hukuman. Tan Yun tahu bahwa para pembudidaya di alam Ascension dan di alam abadi hukuman ini adalah semua anggota keluarga, teman dekat, dan pelayan para prajurit di pusat kota. Selain itu, selama penerbangan, Tan Yun menemukan bahwa ada beberapa rumah besar dengan kata, jalan memutar, yang diringkas dengan kekuatan abadi. Dan rumah-rumah megah ini adalah rumah-rumah militer tingkat menengah dan tinggi. Tentu saja, rumah-rumah besar dengan ukuran berbeda ini hanyalah rumah-rumah para centenarian tentara, ribuan abadi, jenderal besar, dan letnan. Adapun rumah-rumah jenderal dan laksamana abadi, mereka diizinkan untuk dibangun di pusat kota. Tentara berpangkat tinggi di bawah jenderal abadi, hanya pangkat jenderal abadi yang memenuhi syarat untuk membangun sebuah rumah besar di pusat kota. Bos, berapa lama kita akan mencapai kota terluar Fangxi, ucap Chu Xiaosa. Pada saat ini, Chu Xiaosa bertanya. Kota luar kota Fang berjarak sekitar 8 juta sen mil dari gerbang kota, dan aku dapat mencapainya dalam 1,5 hari dengan kecepatanku, ucap Tan Yun. Tan Yun tersenyum, memegang Chu Xiaosa di tangan kirinya, dan melaju melewati gedung megah paviliun dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke rumah Tan di dunia Hongmeng, dia memberitahu 7 istri dan semua orang bahwa dia telah menerima adik laki-laki, dan pengalaman memasuki Suanyuan Xiancheng, serta segala sesuatu tentang Suanyuan Xiancheng. Bisnis itu bagus, Sue Ziyan tersenyum bahagia, dengan cara ini, kita bisa mendapatkan banyak batu abadi untuk membeli sumber daya budidaya, ucap Sue Ziyan. Semua orang mengangguk setuju. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Setelah kami membuka toko, kami akan membagi tenaga kerja dan bekerja sama, beberapa akan mencari peralatan pemurnian, alkimia, jimat, dan bahan formasi, beberapa akan mengurus toko, dan saya akan bertanggung jawab untuk pemurnian sementara, ucap Tan Yun. Sen Subing berkata dengan tatapan khawatir, suamiku, jika suatu hari Anda mengetahui bahwa Anda telah membawa kami ke Suanyuan Xiancheng secara diam-diam, apakah Anda akan membuat marah pejabat tingkat tinggi Suanyuan Xiancheng, ucap Subing. Jangan khawatir, tidak akan, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika Suanyuan Hao Kong, tidak masalah jika dia tahu, kita bukan mata-mata, apa yang kita takutkan, ucap dari Tan Yun. Oke, setelah saya menemukan toko, saya meminta Anda untuk keluar dan menikmati pemandangan indah Suanyuan Xiancheng, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun tersenyum, dia berhenti dari meditasinya dan terus terbang dengan Chu Xiaosa di tangannya. Hari berikutnya, matahari terbenam di barat dan hampir senja. Kota luar kota Fang, terletak di kota terluar Suanyuan Xiancheng, area pusat tempat para dewa hidup. Kota persegi menempati luas 1 juta sentimeter, toko-toko yang rapi dan rapi, restoran, penginapan dan bangunan megah lainnya tertutup bumi dan cukup makmur. Di jalan-jalan Fangxi, makhluk abadi mengalir tanpa henti. Ada yang nongkrong, ada juga yang mencari apa yang mereka butuhkan. Di pusat kota Fang, sebuah istana yang menjulang tinggi dengan ketinggian 6.000 kaki berdiri di atas tanah, kantor pusat toko. Jika para dewa ingin membuka toko, ada 2 cara. Salah satunya adalah menerima pemindahan toko, dan yang lainnya adalah menanyakan di kantor pusat toko apakah ada toko yang disewakan. Jika demikian, itu bisa disewa dengan membayar sewa.
Alasan mengapa kantor pusat toko memiliki kekuatan untuk menyewa semua toko di kota adalah karena kepala kantor pusat toko adalah pelayan mansion Tuan Kota Xuanyuan. Pada saat ini, dua pria muda yang agak tampan memasuki markas toko. Keduanya secara alami adalah Tan Yun dan Chu Chisa. Kalian berdua, nama saya Wang Yuan, apakah Anda butuh bantuan? Ucap seorang pria muda yang mengenakan pakaian petugas kantor pusat toko menyapa Tan Yun dan keduanya sambil tersenyum. Tan Yun melihat sekilas bahwa pihak lain sedang berada di lapisan ke-9 alam hukuman, dan kemudian dengan sopan menggenggam tinjunya dan berkata, "Halo senior, saya ingin tahu apakah ada toko yang disewakan di Fangxi," ucap Tan Yun. Wang Yuan tersenyum dan berkata, "Anda datang pada waktu yang tepat, baru kemarin." Sebuah toko telah mundur. Toko ini dibagi menjadi 6 lantai, lantai atas bisa ditinggali, dan lantai 5 bawah bisa dijual. Tapi lokasinya tidak terlalu bagus, itu terletak di jalan terdalam di Fangxi. Namun, yang sangat bagus, itu besar, dan ruang di setiap lantai mencapai 800 kaki. Belum lagi bisnis kecil, bahkan jika itu adalah lelang kecil, ruangnya lebih besar dari cukup. Selain itu, kekurangan lokasi tidak mempengaruhi bisnis Anda, lagi pula, pelanggan hampir semuanya abadi, dan mereka dapat menemukan toko Anda melalui pengetahuan abadi. Selain itu, jika kamu ingin menyewa, kamu harus membuat keputusan sesegera mungkin, jika tidak, kamu akan dirampok oleh orang lain setelah sedikit ragu. Lagi pula, ada toko terbatas, jadi mereka sangat populer, ucap dari Wang Yuan. Wang Yuan masih memiliki banyak potensi untuk penjualan dalam pidato singkat, nilai toko sepenuhnya tercermin. "Yah, aku sangat puas dengan toko ini, mari kita bicara tentang sewanya," ucap Tan Yun sambil tersenyum. "Bagus," Wang Yuan berkata dengan jujur. "Kontraknya adalah tahun keabadian, dan itu juga 100 tahun, dan sewa tahunan adalah 1 juta batu abadi tingkat rendah," ucap dari Wang Yuan. "Senior, 1 juta, ucap Chu Xiaosa di samping Tan Yun, mata terbelalak. Tan Yun juga mengerutkan kening, 1 juta batu abadi tingkat rendah, baginya sekarang, tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi. "Itu benar, itu 1 juta, Wang Yuan berkata, "dan jika Anda membayar setiap tahun, itu adalah 1 juta batu abadi tingkat rendah. Jika Anda membayar setiap bulan, itu 120.000 per bulan. Selain itu, setelah kontrak selesai, ditandatangani, penyewaan setengah jalan dimungkinkan, tetapi harus disetujui oleh kantor pusat toko kami. Jika kontrak diakhiri di tengah, Anda harus membayar 10 kali lipat sewa tahunan sebagai ganti rugi, yaitu 10 juta batu abadi kelas," ucap Wang Yuan. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, "Itu saja. Tidak, kami tidak memiliki begitu banyak batu abadi di tubuh kami ketika kami pertama kali tiba, jadi saya ingin tahu apakah kami dapat menggunakan barang-barang sebagai jaminan," ucap Tan Yun. Wang Yuan tidak senang, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, kami hanya menerima uang tunai," ucap Wang Yuan. Pada saat ini, suara sarkastik yang keras tiba-tiba terdengar, datang dari belakang Tan Yun. "Kamu adalah orang miskin yang alam hukuman peringkat pertama, dan kamu masih di sini tanpa batu abadi, membuang-buang waktu orang lain," ucap dari suara itu. Mata Tan Yun memancarkan sedikit rasa dingin, suara itu berasal dari tingkat ketiga alam hukuman, mengenakan jubah brokat, memasuki kantor pusat toko. Setelah pemuda itu melirik Tan Yun dan Chu Xiaosa, dia langsung pergi ke pria itu dan menyerahkan cincin abadi tingkat rendah di tangannya kepada Wang Yuan. "Kakak Wang, toko ini telah disewa oleh Tuan Muda. Itu berisi ada 1,2 juta batu abadi tingkat rendah, dan tambahan 200.000 adalah sedikit hati," ucap dari pria itu. Mendengar ini, Wang Yuan kehilangan sedikit keraguan di matanya, dan kemudian kembali normal, kebaikan Tuan Xia diterima oleh Wang Yuan. "Tetapi jika tidak mampu membayar sewa, Anda dapat menyewanya lagi," ucap dari Wang Yuan. Mendengar ini, Xia Houxuan tersenyum, lalu memandang Tan Yun dan Chu Xiaosa ke samping, dan berkata ringan, "Apakah kamu tuli? Toko ini Tuan Mudaku telah menyewanya, jadi tolong cepat pergi untuk Tuan Muda ini," ucap dari Xia Houxuan. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangkat alisnya dan menatap Xia Houxuan. "Iblis yang malang dan masam, inilah yang dihadiahi Tuan Muda ini kepadamu," ucap Xia Houxuan membalik tangan kanannya, dan cincin abadi lainnya muncul di tangannya, seperti melempar makanan untuk anjing atau pengemis, dan melemparkannya ke kaki Tan Yun. Ada 10.000 batu abadi tingkat rendah di dalamnya,
ambil dan segera menghilang di depan tuan muda ini, ucap dari Xia Houxuan. Tan Yun menatap cincin abadi di tanah, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Chu Xiaosa, yang menahan amarahnya, dan berkata dengan ringan, malu, bisakah kamu menanggungnya, ucap dari Tan Yun. Aku tidak tahan, ucap Chu Xiaosa mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakkan giginya. Lalu apa yang masih kamu lakukan, ucap Tan Yun tiba-tiba berkata dengan tegas, persetan, ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, Chu Xia, yang merupakan hukuman tingkat keempat, tiba-tiba mengambil langkah seperti kilat, dan melambat tangannya ke wajah Xia Housuo. Retak. Ketika suara renyah berdering, Xia Housuo ditampar di udara, dan terbang keluar dari aula. Bang! Dengan ledakan keras, dia membanting ke jalan dengan kaki terbalik. Menghadapi adegan ini, Wang Yuan terkejut, siapa Tan Yun dan Chu Xiaosa di depannya. Dia bahkan tidak bertanya tentang identitas Xia Houxuan, dia langsung memukulinya. Pada saat yang sama, Wang Yuan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Menurut pendapatnya, Tan Yun bahkan tidak dapat menemukan sejuta batu abadi tingkat rendah. Masuk akal bahwa dia seharusnya tidak memiliki latar belakang. Tetapi tanpa latar belakang, tetapi melakukan apa yang Anda katakan, apakah itu bajingan? Wang Yuan tidak melangkah maju untuk ikut campur dalam perselisihan antara Tan Yun dan Xia Housuo. Bagaimanapun, dia hanya seorang teman dan tidak ingin mendapat masalah. Di jalan, Xia Houxuan menutupi wajahnya dengan tangan kirinya, bangkit dari tanah, meludahkan seteguk darah bercampur dua gigi, dan tiba-tiba meraung dengan suara serak, kamu berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku ini, ucap dari Xia Houxuan. Untuk teguran itu, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, kamu tinggal di kota luar sepertiku, betapa mulianya kamu bajingan, ucap Tan Yun. Apapun yang ingin kalian lihat, pergi untukku, ucap Xia Houxuan. Di sana banyak dewa abadi yang di alam ketujuh dan kedelapan alam hukuman, tetapi ketika mereka menghadapi penghinaan Xia Houxuan, tidak hanya tidak ada yang melawan, tetapi mereka juga meraung dan pergi. Sambil menghindar, semua orang berbisik. Siapa dua orang ini, bahkan tuan muda ketiga di Mansion Xiaohu berani dia hadapi. Iya, kakak tertua Xia Houxuan, dan ayahnya sama-sama bertugas di tentara. Pada saat ini, Xia Houxuan berkata dengan tajam, di mana orang-orang itu, tuan muda saya telah dipukuli, bagaimana dengan kalian, ucap dari Xia Houxuan. Detik berikutnya, 6 bayangan turun dari langit di depan Xia Houxuan, berubah menjadi 6 orang tingkat 6 alam hukuman berjubah abu-abu setengah baya. Tuan muda, begitu salah satu dari mereka berbicara, dia ditampar oleh Xia Housuo, apa yang kamu lakukan, tuan muda ini telah dipukuli, kenapa kamu baru di sini, ucap Xia Houxuan. Bawahan tahu itu salah, segera berlutut. Xia Houxuan mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan marah ke arah Tan Yun dan Chu Xiaosa di kantor pusat toko. Pergi dan berikan aku mereka berdua, ucap Xia Houxuan. Bawahan patuh, ucap pria itu. Pada saat itu, di aula utama di lantai satu gedung, kantor pusat toko, seorang pria tua berambut putih sekitar 70 tahun muncul dari udara tipis. Saya telah melihat tuan manajer, ucap Wang Yuan buru-buru membungkuk pada lelaki tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Zhang Yihan, dan dia adalah manajer kantor pusat toko. Zhang Yihan mengangguk, lalu melirik Tan Yun dan Chu Xiaosa, matanya tertuju pada Chu Xiaosa, dan berkata dengan acuh tak acuh, anak muda, kantor pusat toko saya bukan tempat bagi Anda untuk menyelesaikan keluhan Anda. Banyak kebisingan di kantor pusat saya, terutama jika Anda masih berkelahi. Ini tidak menghormati kantor pusat saya, ucap dari Zhang Yihan. Aura kuat meresap dari tubuh Zhang Yihan, menyelimuti Tan Yun dan Chu Xia. Mencicit, wajah Chu Xiaosa berubah drastis, butiran keringat seukuran kacang mengalir dari dahinya, dia merasa seolah-olah sedang membawa gunung, dan seluruh tubuhnya berderit, seolah-olah akan pecah kapan saja. Orang ini layak menjadi ahli tingkat pertama di alam pemurnian, itu sangat kuat, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun membeku, tubuhnya bergetar, dan dia membungkuk kepada Zhang Yihan tanpa mengubah wajahnya. Tuan Zhang, tolong tenang, junior ini tidak berniat menyinggungmu. Aku tidak akan mengganggu kamu, dua yang lebih muda akan keluar sendiri, ucap Tan Yun. Dengan mengatakan itu, Tan Yun melangkah ke samping, memegang Chu Xiaosa yang gemetar dan tidak bisa bergerak di tangan kirinya, dan melangkah keluar dari kantor pusat toko. Anak ini tidak sederhana, ucap Zhang Yihan memandang Tan Yun, punggungnya stabil,
dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut dan persetujuan yang tidak disembunyikan. Dia percaya, dan aura yang dia berikan barusan sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan makhluk abadi tingkat ketiga alam pemurnian. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Chu Xiaosha, alam hukuman tingkat 4, sudah sangat sulit untuk mengambil langkah di bawah tekanan napasnya sendiri, tetapi Tan Yun yang alam hukuman tingkat pertama, membawa Chu Xiaosha, tanpa cedera, keluar dari gerbang. Dengan keterkejutan yang tak terkendali, Zhang Yihan melihat ke samping ke arah Wang Yuan dan bertanya, dari mana asal anak laki-laki dari peringkat pertama alam hukuman, duga, bagaimana dia bertentangan dengan tuan muda ketiga dari Xiaohu Mansion, ucap dari Zhang Yihan. Segera, Zhang Yihan mendengarkan narasi Wang Yuan, sambil melihat aula dengan penuh minat. Setelah Tan Yun keluar dari aula, dia meletakkan Chu Xiaosha di tanah. Chu Xiaosha menghirup udara segar dalam-dalam dan berkata, "Bos, kekuatan orang tua itu benar-benar terlalu kuat," ucap Chu Xiaosha. "Iya, itu sangat kuat," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, 6 penjaga Xiaohu Mansion memiliki mata yang tajam, mereka menuju Tan Yun, menekan langkah demi langkah. Salah satu dari mereka dengan marah menunjuk Tan Yun dan Chu Xiaosha, "Buat mata anjingmu, dan bahkan kami." Tanpa menunggu kata-kata orang ini, Xia Hoxuan dari belakang meraung dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka, patahkan kedua tangan mereka," ucap dari Xia Hoxuan. "Bawahan patuh," ucap ke-6 penjaga memancarkan nafas dari alam hukuman tingkat ke-6, dan bergegas menuju Tan Yun dan keduanya dengan kilat. Swiss. Bang bang bang. Kaca-kaca. Tiba-tiba sosok Tan Yun melintas dengan kecepatan tinggi, disertai dengan 6 suara gouge yang tumpul, dan suara tulang yang patah. Ke-6 pria itu bergegas menuju Tan Yun yang pergi terbang terbalik dengan kecepatan 2 kali lipat dan jatuh dengan keras di seberang jalan. Wow. 6 penjaga menyemburkan darah, wajah mereka pucat, mencengkeram dada mereka yang runtuh, dan berteriak ngeri di tanah. "Kamu hanya tingkat pertama alam hukuman, tetapi kamu bahkan lebih kuat dari kami," ucap dari 6 penjaga itu. "Wah, tunggu tuan muda ini," ucap Xia Hoxuan. Xia Hoxuan berkata dengan kejam, dan kemudian dia naik ke udara, mencoba melarikan diri. "Kembalilah kepadaku," ucap Tan Yun di langit rendah. Tubuhnya seperti anak panah tajam yang melesat menembus kehampaan, dan tangan kanannya memegang pergelangan kaki Xia Hoxuan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Xia Hoxuan ketakutan. "Tentu saja itu menghapusmu," ucap suara acuh tak acuh Tan Yun keterlaluan. "Aku adalah tuan muda ketiga dari Xiaohu Mansion, beraninya kamu," ucap teriak Xia Hoxuan. "Lihat apakah aku berani," ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, dia menukik ke langit, mengambil Xia Hoxuan dengan tangan kanannya, dan menghancurkannya ke tanah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.